Saya pernah mengatakan begini nih, mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya mengatakan begini, malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Nah, pada saat Pak Jokowi memerintah 5 tahun pertama, angka kemiskinan turun menjadi 9,1. Karena ada pandemi setahun terakhir, pada tahun ini konon turun, naik lagi angka kemiskinan menjadi 9,7. Artinya apa? Ada kemajuan meskipun banyak korupsi. Kaget. Artinya, karena negara Indonesia ini kaya raya, kalau dikelola meskipun secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak bagi rakyat. Apalagi kalau dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi. Saya selalu mengatakan begini, korupsi itu selalu dilihat sebagai sesuatu fenomena hukum, fenomena pelanggaran hukum. Tetapi di dalam disertasi saya itu sebenarnya hukumnya akan baik atau hukumnya akan jelek, baik pembuatan substansi hukumnya maupun penegakannya itu tergantung pada demokrasinya. Kalau demokrasinya berjalan baik, maka hukum akan baik. Kalau demokrasinya buruk, maka hukum juga akan buruk. Jangan melawan pemerintah yang sah meskipun itu salah. Jangan berontak. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyengsarakan rakyat, menyengsarakan rakyat itu. Saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Menyengsarakan. Kamu itu gimana sih? Di Al-Quran itu di dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau engkau bertahkim, menegakkan hukum atau memerintah di antara sesama manusia, hendaknya kamu menegakkan hukum dengan adil. Itu artinya apa? Ada orang menegakkan hukum tidak dengan adil. Kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta masyarakat tak perlu kecewa dengan beranggapan pemerintah koruptif syarat makna. Bagi politisi Demokrat Benny Kaharman, ada 3 hal yang bisa dimaknai pernyataan Mahfud yang meminta masyarakat tak sepenuhnya kecewa ke pemerintah yang koruptif. Pesan Mahfud ini bermakna pertama, pemerintahan era Jokowi ini diakui korup, kata Benny Kaharman di akun Twitternya Minggu 2 Mei. Hal ini merujuk ucapan Mahfud yang disampaikan dalam webinar Tadarus Demokrasi dengan tema Ekonomi dan Demokrasi Sabtu 1 Mei. Dikatakan Mahfud, masyarakat tak perlu kecewa karena Indonesia terus mengalami kemajuan secara ekonomi dari masa ke masa. Angka kemiskinan pun diklaim terus menurun meski korupsi sering terjadi. Merujuk hal ini, makna lain yang bisa diambil dari pernyataan Mahfud yakni masyarakat tak usah kecewa meski pemerintahan bersikap korup. Makna ketiga, demi kemajuan boleh korupsi, tandasnya. Data terpadu kesejahteraan nasional atau DTKN di Indonesia hingga kini masih buruk. Hal itu berdampak pada penyaluran subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran. Anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Muhammad Nasir Jamil menyampaikan, pihaknya sempat membicarakan masalah data penerima subsidi bersama pemerintah. Dalam pembicaraan tersebut, disimpulkan masih banyak yang perlu dibenahi. Secara nasional, data terpadu kesejahteraan nasional hari ini masih compang-camping, dan ini problem, ucap Nasir. Politisi PKS ini menyampaikan, tidak akuratnya data masyarakat penerima bantuan pemerintah ini menjadi problem nasional. Pasalnya data terpadu kesejahteraan nasional tersebut banyak bolongnya dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah. Pihaknya menduga ada orang yang bermain dalam data tersebut untuk kepentingannya atau kelompoknya atau dirinya sendiri. Dalam pandangan saya, ada pihak-pihak tertentu ingin agar bajunya compang-camping sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan secara material dengan comping-campingnya data tersebut, katanya. Legislator asal Aceh ini pun telah meminta pemerintah membenahi data terpadu tersebut
agar penerima bantuan sosial saat ini di daerah bisa tepat sasaran. Kemarin itu kalau nggak salah Kemensos minta data dari KPU, jadi mereka minta sama KPU data-data orang. Coba bayangin, kan lucu tandasnya. Kedaulatan rakyat, kekuasaan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia tak kunjung terwujud karena pemerintahan tidak berjalan di tangan kedaulatan rakyat, melainkan telah bertahun-tahun dikendalikan oleh oligarki. Begitu kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat menjadi pembicara kunci di acara diskusi virtual bertajuk Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki, studi kasus Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Public Virtue Institute Minggu 2 Mei. Oligarki, kata Usman, adalah satu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Dan oligarki bisa berarti satu politik pertahanan kekayaan material di antara para aktor yang dibekali kekayaan material luar biasa, ujar Usman. Keunggulan sumber daya material tersebut, kata Usman, menjadikan bentuk kekuatan ekonomi dan politik yang menentukan arah politik Indonesia. Menurutnya, oligarki mencengkeram Indonesia karena proses demokrasi yang dimulai 22 tahun lalu jauh panggang daripada api. Artinya, kata Usman, pengaruh oligarki membuat demokrasi Indonesia tidak sesuai harapan. Demokrasi politik kita mundur, demokrasi ekonomi kita semakin luntur, pungkasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus mengusut tuntas 21 juta data ganda penerima bansos yang diduga terjadi di era Juliari Peter Batubara menjadi Menteri Sosial. Sebab kemunculan data tersebut berpotensi telah terjadi penyalahgunaan atau korupsi. Hal itu disampaikan oleh pengamat sosial politik Muslim Arbi menanggapi kedatangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini ke KPK untuk melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos yang telah dinonaktifkan sesuai dengan rekomendasi KPK pada Jumat 30 April. Jika laporan Risma ke KPK itu benar adanya, maka itu satu skandal korupsi besar soal bansos yang dilakukan oleh Kemensos oleh Menteri sebelum Risma, ujar Muslim. Menurut Muslim, KPK harus mengusut tuntas 21 juta data ganda tersebut karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Kalau dilakukan oleh oknum atau partai tertentu, maka sudah pasti untuk kepentingan partainya. Apakah itu oleh oknum-oknum penguasa atau partai-partai penguasa, atau partai-partai yang koalisi dengan kekuasaan, maka KPK perlu ungkap tuntas dan bongkar skandal di baliknya, tangkap dan hukum pelakunya, tidak perlu rasa takut, pungkas Muslim.